sama-sama ITS, bilik pengambilan swab. Nggak perlu pakai baju begini. Karena dari bilik itu petugasnya bisa masuk, tangannya keluar, ngambil. Ya, nanti kita bisa lihat di bawah. Ya, oke, mbaknya belum pernah di swab, sudah pernah dicek rapid, negatif ya. Berapa hari yang lalu? 2 kali, yang terakhir sebelum lebaran. Sebelum lebaran. Oh, tidak pernah ada kesentuhan dengan kasus? Enggak. Tidak ada. Pernah ngambil di ruang isolasi juga? Enggak, dia yang cowok aja. Oh, yang cowok aja. Oke. Cara ngambilnya yang pertama adalah siapkan dulu kebutuhannya, ya. Media, ya, VTM-nya, kemudian swab-nya, sama identitas. Identitasnya juga perlu, ya. Pakai spidol yang marker tadi saya bilang, ya. Tong spatelnya, ini kekecilan gitu ya. Tadi ada yang besar, nah ini. Tapi sebenarnya kalau kooperatif orangnya, dia kita bisa langsung ambil aja, ya, gampang itu ya. Tapi memang kadang petugas kesehatan aja dia ambil orofaringnya itu juga lidahnya tuh nutupi terus gitu ya. Padahal kalau ngevlog gitu ya, perawatan facial atau hijab apa, ya, itu kan kelihatan banget. Tapi kalau pas orofaring itu lidahnya itu nggak pas gitu ya, nggak pas banget gitu ya. Nah, setelah ini disiapin, dipersilakan duduk, ya. Jadi mbaknya ini pura-pura dalam rangka screening, ya, diperiksa, dipersilakan duduk, kemudian dibilang, ya, apa yang pertama kali tadi disebutkan? Salam dulu. Salam dulu. Terus bilang kalau dari laborat, ya. Laborat mau ngambil swab tenggorokan sama swab hidung. Oke, terus? Biasanya pasien, oh iya pak, siap. Kadang ada pasien yang perlu dijelaskan, loh kenapa kok saya diambil lagi? Nah, kita harus menjelaskan itu. Iya. Jadi pertama kita harus sapa dulu, buat orang yang kita mau ambil ini nyaman, ya. Jangan mau masuk udah, oh nggak mau, saya nggak mau pak, gitu ya. Ada sih, gitu ya. Suka ngambil darah, tapi kalau diambil darah nggak mau ada. Tapi kalau saya kemarin bilang sama kawan-kawan, ambil punya saya nggak ada yang mau gitu ya. Saya ngambil punya kawan-kawan, tapi ngambil punya saya nggak mau, nggak tahu karena takut atau apa ya, nggak tahu ya. Akhirnya saya ngambil sendiri, Pak. Ya, darah pun juga demikian. Saya pernah beberapa kali ngambil darah sendiri, tapi bukan untuk nyabu atau bukan untuk ini enggak. Tapi saya ingin buktikan sakitnya seberapa gitu ya. Sehingga ketika kita melayani orang itu nggak sakit rasanya. Ya, oke. Setelah ditenangkan. Ibu, mohon tenang, ya kan? Kita akan lakukan pengambilan swab, ya kan? Kalau darah ya darah, tapi nggak perlu darah. Swab sama sputum. Oke, yang pertama kali disapa dengan baik, ramah, kemudian jangan lupa ditanya datanya, ya. Bapak Ibu yang kerja di lab diminta untuk ngambil, jangan lupa datanya. Ibu namanya siapa? Cepi. Cepi. Ya. Panjangnya? Cepi Juwita Ayuningrum. Oh, Cepi Juwita Ayuningrum. Itu Cepi nama nickname atau nama asli? Nama asli. Oh, nama asli. Jadi jangan keliru ya, nanti panjenengan ngambil ternyata nickname, dicari di database, kok nggak sesuai dengan nomor KTP-nya. Ya, itu perlu. Ini simpel tapi berpengaruh nanti. Ya, terkesan seperti berguru tapi beneran, ya. Maaf, usianya berapa Ibu? 28. 28, ya. Yang bujang nggak usah mencermati ya. Masih ada yang bujang di sini Bu, ya. 28 tahun ya. Asli? Probolinggo. Baik, RT RW? Benar. Harus begitu ya. Iya, harus begitu. Nanti kalau ada apa-apa ya, kita tidak berharap ya, tapi ketika ada rilis hasil positif ya, itu maka perlu untuk tracing. Ada kasus di awal-awal bulan Februari ketika orang penerbangan dari luar negeri datang, ya, dia datang ngisi data salah atau mungkin asal-asalan. Ketika di tracing nggak ada Situluhur nomor 19E gitu ya, ternyata nggak ada Situluhur itu, nggak ada sampai 19E misalkan. Ternyata dia bohong aja. Nah sekarang makanya data itu harus di cross check. Kita bawa formulirnya ya, siapkan swabnya, perlengkapannya, medianya, swabnya. Kalau perlu gunting pakai gunting, ya udah siap. Oke, sekarang yang perlu dilakukan adalah, Masnya udah pernah ngambil?
Sering. Sering ngambil ya? Iya. Oke. Cuma nggak tahu. Oke, yang pertama kasih nama dulu Mas. VTM-nya tadi ini. Kasih nama dulu identitasnya. Ini dibuka aja ini. Ini. Ya. Oke. Kasih nama Cepi. Cepi Juwita Ayuning Rum. Panggilannya siapa? Cepi. Oh. Di kertas, di putihnya. Pakai ini. Cepi pakai A Y atau I? CHEPPY. CHEPPY. Jadi datanya adalah nama, umur, kalau ada pengambilan keberapa. Ya, ditulis ya. Oke, sudah? Namanya sama umurnya. Karena nanti misalkan namanya Didik, ternyata hari yang sama itu ada 10 Didik. Nah, ternyata Didik yang satu 20 tahun, satunya 30 tahun. Didik siapa? Ada yang 30 tahun, 2 orang. Ada yang Didik Muhammad sama Didik Purwanto. Ya kan? Sama-sama 25 tahun ternyata. Ya. Tapi belakangnya beda. Itu penting ya. Oke, kemudian sorry ya, Bu ya. Nah, ini teknik pengambilan. Untuk orofaring mungkin agak ke depan tidak apa-apa. Ya, tapi untuk prepare kita, untuk persiapan kita sebaiknya untuk yang pengambilan swab ini kita agak minggir ke sini ya, ke samping ya. Saya pernah ngambil soalnya langsung muncrat. Ya. Ada saksinya itu yang belakang itu Pak Nahumaruri ya. Muncrat gitu ya. Kalau muncrat, kalau pas dia positif repot kita. Ya, walaupun pakai gon ya, ngeri juga kan. Dari samping ya. Ngambilin dari samping. Oke. Ini yang untuk orofaring. Kalau yang nasofaring yang di sini. Ya. Pakai ini juga enak. Ini bisa dipatahin. Ini untuk orofaring. Ya, ini yang nasofaring ya. Mau ngambil apa? Orofaring dulu. Orofaring boleh. Oke, pakai tong spattle. Oke, lakukan senyaman mungkin ya, senyaman mungkin. Boleh saya geser ke sini, agak maju ke sana. Iya. Oke, cukup. Sapa dulu. Ya, saya dari laborat mengambil swabnya. Bisa dibuka mulutnya aja tanpa ambil di tenggorokannya. Ya. Enggak dengar sedikit. Nah, gitu. Ibunya pinter ini ibunya ya. Oke. Lakukan dengan cepat ya. Oke. Putar. Jangan terlalu masuk. Nah, itu pegang. Masuk dikit. Ya, masuk dikit. Oke, ya patahin. Ya. Sebaiknya tadi matahkannya tidak begitu. Ditahan tangan. Ini. Oh, sininya. Iya. Sini tadi yang masih. Oh, iya. Ya, nanti jadi pelajaran supaya nggak muncrat. Ya, kalau muncrat nanti jadi tidaknya aerosol ya, droplet juga kan. Ya. Oke, masukkan ke tempatnya yang ini. Satunya juga, tong spatolnya juga. Ya. Nah, yang nasofaring yang kedua. Sampaikan, Bu, mohon maaf, ini rasanya nggak nyaman. Ibu tahan, pasrah, lemes saja, jangan dilawan. Tapi lakukan dengan cepat ya. Jangan dilawan. Pelan Bu ya, lama banget gitu ya. Akhirnya orangnya takut ya. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini kurang nyaman gitu ya. Tahan sebentar ya. Kita akan lakukan dengan cepat. Ya, oke. Duduknya tegak. Ya, kemudian dongak. Boleh dibeginikan ya.
maaf, boleh dibeginikan. Tapi kalau beliau bisa, nggak usah, ya. Kalau ya, tapi jangan sandar ya. Kalau sandar nanti agak susah. Duduknya tegak, tapi kepalanya dongak. Oke, bisa dimulai? Ya, pasrah ya, Mbak ya. Mbak Cepi ya, jangan dilawan ya. Oke, dengak sedikit. Ya, masuk, 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 masuk. Ya, putar sedikit. Oke, tarik. Ya, terima kasih. Nah, itu pas, ya. Yuk, gitu. Ini tahan, pakai tangan. Ini ya? Iya, nggak apa. Supaya nggak muncrat. Gimana rasanya Mbak Cepi? Menyenangkan. Menyenangkan ya. Jadi dari Rumah Sakit Bangga sudah mulai, nanti Rumah Sakit Lamongan bisa praktek. Ya, setelah yang satu ini. Oke, setelah itu dipastikan selesai. Saya sudah ya. Boleh, terima kasih. Terima kasih Mbak. Iya, terima kasih. Ya, disampaikan terima kasih ya kepada ya. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang tidak nyaman, gitu ya. Oke. Prosesnya setelah pengambilan, misalkan ada beberapa ya, setelah diambil, kalau saya prepare ini ada yang sharing di beberapa media, itu handscoon-nya nggak pernah ganti, ngambil ini, pakai ngambil ini. Kira-kira solusinya gimana Bapak Ibu? Cuci tangan. Kalau cuci tangan kesuwen, pakai ini aja langsung. Ya, ini disemprot, keringkan, baru ngambil yang berikutnya. Ya. Maksudnya berapa kali gimana? Oh, kalau misalkan sampai tumpah di sini, sebaiknya dilepas saja yang keluar, diganti yang baru. Ya, udah ya. Kita satu pasien satu handscoon. Boleh. Makanya saya bilang, kalau tidak nyaman, orangnya tidak nyaman, nanti ini bisa dilepas. Kan tadi 2 kali kan? Handscoon yang luar dilepas, pasang lagi handscoon yang baru. Gitu ya. Tapi kalau cuma satu ya udah selesai.